Siang harinya menikah, malamnya sudah jadi janda. Apa sekali nasib wanita cantik yang satu ini. Di sisi lain, teman-temannya pun mendapatkan teror ancaman yang membahayakan nyawa mereka dari orang misterius berkostum jas hujan nelayan. Bagaimana kejadian ini bermula, dan akankah mereka semua selamat dari ancaman teror ini? Teddy, to see the person you've become. You're warned if our best friends are getting married. You know what? For me. Like Milo, would you give up your fancy political job? Awal cerita bertempat di kediaman wanita cantik nan kaya raya bernama Danica yang tengah melangsungkan acara tunangan dengan kekasih gantengnya yang juga kaya raya yaitu Teddy. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah temannya, beberapa di antaranya yaitu teman dekatnya seperti Eva dan Milo. Pada malam harinya, keempat orang yang sudah bersahabatan sejak lama tersebut mengajak teman lainnya yaitu Stevie. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat yang sepi untuk mengadakan perayaan kecil-kecilan. That's okay. What you want? Can you stand? I was hanging out with everyone. That car. Teddy yang sedang dalam keadaan mabuk melakukan tindakan konyol yang membahayakan nyawanya. Dia bertindak sok keras dengan berdiri di tengah jalan menantang mobil yang melaju ke arahnya untuk menabraknya. Tapi beruntung Milo menyelamatkan nyawanya. Tapi tanpa diketahui, mobil kedua muncul dan mengancam nyawanya. Keadaan menjadi tidak terkendali. Mobil yang hampir menabrak Teddy kini berada di tepi jurang. Kondisi pengemudi dalam keadaan parah. Kemudian mobil pun terperosok jatuh ke dalam jurang, sehingga menyebabkan pengemudinya meninggal dunia. Kelima orang tersebut lalu kembali ke rumah Danica. Teddy berjanji akan mengurus masalah ini karena ayah Teddy adalah salah satu orang berpengaruh di kepolisian. Kemudian, kelima sahabat ini pun saling berjanji untuk tidak mengatakan kejadian ini kepada siapapun. I'm feeling a little tension in this car. You seem pretty beta and I'm really into whatever's happening. I know I kind of disappeared, but I wouldn't miss your bridal. It's been so long. Work got crazy. 1 tahun kemudian, Eva, Milo, dan teman barunya, yaitu Tyler, pergi ke acara pernikahan Danica di kediamannya yang mewah. Pada saat momen pembukaan kado pernikahan dari teman-temannya, Danica tampak senang dan terlihat bahagia. Tapi wajah bahagianya tiba-tiba berubah ketika dia membuka salah satu kado yang hanya berisi sebuah pesan aneh. Pesan tersebut bertuliskan, I know what you did last summer. Artinya, saya tahu apa yang kamu lakukan di musim panas kemarin. Si penulis pesan tahu apa yang dilakukan Danica dan teman-temannya di musim panas lalu saat mereka membuat seorang pengemudi celaka hingga meninggal. Kemudian muncul suami Danica. Ternyata Danica tidak menikah dengan si Teddy, pria sok keras yang mabuk-mabukan di tengah jalan. Suami Danica adalah sosok pria yang baru dia kenal. Danica kemudian mengajak 3 temannya yang ada di tempat kejadian perkara untuk ikut dengannya ke dapur. Di sana Danica berbicara kepada ketiga temannya bahwa surat tersebut diduga dikirim oleh Teddy. Teman-teman Danica tersebut kemudian pergi ke kapal milik Teddy untuk menemuinya. Ketiga orang temannya tersebut kemudian menunjukkan pesan aneh dari orang tak dikenal kepada Teddy. Teddy kemudian menyangkal kalau ini bukan darinya, lalu mengusir teman-temannya dari kapalnya. Malam hari setelah pesta pernikahan Danica dan pria kaya raya barunya, Danica merasa ada kehadiran seseorang di taman rumahnya. Tapi dia menghiraukannya. Danica pun pergi mandi meninggalkan sang suami sendiri di dapur. Tiba-tiba, lampu di kolam renang mati. Lalu suami Danica pergi untuk melihatnya. Tiba-tiba, ada panah diarahkan lalu menancap tepat di dadanya. Sosok tak dikenal menyerangnya. Suami Danica berteriak minta tolong, tapi sang istri tidak mendengarnya. Teddy tidak bisa melawan. Danica terkejut melihat suaminya yang sudah tidak bernapas. Kasus penyerangan terhadap suami Danica diselidiki oleh kepolisian. Tapi sayangnya tidak menemukan titik terang. Danica pun mendapatkan bantuan dari mantan pacarnya, yaitu Teddy dan juga ayah Teddy. Akhirnya, kelima orang yang ada di TKP kecelakaan tahun lalu pun berkumpul lagi. Mereka semua mencari tahu siapa pengirim pesan tersebut. Kemudian, dugaan mengarah pada teman Eva yaitu Tyler.
karena dia merupakan seorang content creator yang suka membahas tentang kejadian menyeramkan seperti kasus-kasus kriminal. Pada salah satu konten milik Tyler, kelima orang ini lalu mendapatkan fakta yang sangat menarik terkait sosok misterius tersebut. Ternyata, menurut catatan kriminal di kotanya, pada tahun 1997, ada kasus penyerangan yang dilakukan oleh sosok misterius yang mengenakan kostum sama seperti penyerang suami Danica. Sebelum penyerangan berlangsung, sosok misterius ini juga mengirim pesan pada korbannya yang berisi, "I know what you did last summer," mirip seperti kejadian mereka. Penyerangan tersebut juga memakan banyak korban jiwa. Sosok misterius ini bahkan tidak ragu untuk mencincang siapa saja yang dia inginkan. Dari sini mereka mulai mencurigai Tyler, lalu kemudian Eva pun pergi ke tempat Tyler untuk mengulik informasi darinya. It's not about Bayside House. House. Well, Setelah ngobrol-ngobrol lama, lalu Tyler mengajak Eva ke tempat bernama Bayside House. Eva yang polos mengikutinya tanpa ia tahu bahwa tempat tersebut sebenarnya sangat berbahaya. Bayside House adalah tempat serangan mengerikan yang dilakukan oleh sosok misterius berpakaian jas hujan nelayan pada tahun 1997. Dari sinilah legenda kriminal berdarah dingin tersebut berawal. Kini sosok misterius tersebut kembali hidup di kota dan meneror Eva dan teman-temannya. Tyler kemudian pamit untuk pergi ke loteng. Eva menunggu sendiri di bawah. Tiba-tiba muncul sosok misterius mengenakan kostum nelayan di hadapannya. Seriously, that's not funny. Eva mengira sosok tersebut adalah Tyler. Namun tidak lama kemudian, Tyler muncul dari loteng. Eva dan Tyler pun terkejut dan langsung panik kocar-kacir mencari jalan keluar. Eva kini berhadapan dengan sang nelayan dari neraka sendirian. Eva terjebak di dalam sebuah sangkar. Tyler berusaha mencari jalan keluar, dia kini diserang oleh sosok misterius tersebut. Saat Tyler berusaha untuk mencari jalan keluar, Stevie kemudian datang. Dia berusaha membuka pintu tapi terkunci. Di sisi lain, Tyler berada di suatu ruangan gelap. Kemudian, dia pun diserang dan akhirnya meninggoy di tangan sang nelayan dari neraka. Eva! Tapi sebelum Tyler meninggoy, dia sempat membuka kerudung si nelayan. Tyler pun ternyata mengenalnya. Seperti biasa, polisi selalu datang terlambat. Mereka menutup tempat kejadian dan mengumpulkan bukti. Selain itu, ada juga Teddy, Milo, dan ayah Teddy yang merupakan orang berpangkat di kepolisian untuk memberikan dukungan pada Eva yang kehilangan temannya. Singkat cerita, Eva dan teman-temannya sudah tahu sosok korban pada kecelakaan musim panas tahun lalu. Dia bernama Sam Cooper. Lalu Eva kemudian mengunjungi seseorang bernama Julie. Julie adalah orang yang berhasil selamat dari serangan mengerikan pada tahun 1997 oleh sosok misterius berkostum nelayan. Us to an apartment in Southport, but nothing before that. We're only 45 minutes away, and there's a town hall. Hey. Eva menanyakan cara untuk bertahan dan menyelamatkan diri dari sosok tersebut. Tapi Julie hanya memberi saran bahwa sebaiknya segera cari tahu pelakunya dan menangkapnya sebelum beraksi kembali. Eva dan teman-temannya disuruh mencari tahu orang-orang terdekat Sam, korban pada kecelakaan tersebut. Karena bisa jadi pelakunya adalah orang terdekat korban, atau bisa saja si Sam itu masih hidup, seperti pada pengalaman Julie di masa lalu. Eva dan teman-temannya pun kemudian meminta bantuan kepada orang lain selain Julie, yaitu mantan suaminya Julie bernama Ray, yang juga merupakan bosnya Stevie. Ray juga merupakan orang yang paham dengan kejadian pada tahun 1997. Kelima sahabat tersebut kemudian berpencar untuk mencari bukti baru. Milo, Eva, dan Stevie pergi untuk mencari tahu pemilik mobil. Sementara Teddy dan Danica pergi ke kuburan. Mobil yang dikendarai oleh Sam Cooper yang menjadi korban ternyata bukanlah mobil miliknya. Eva dan kawan-kawan menemukan bukti baru bahwa mobil yang jatuh ke jurang adalah milik Judah Gillespie, yang merupakan seorang pendeta ternama di kota tersebut. Di sisi lain, Danica dan Teddy mencari tahu kebenaran tentang korban dan keluarga Sam Cooper di kuburan dengan menyisir kuburan-kuburan orang meninggal pada kejadian penyerangan misterius 97-an. Danica melihat ada salah satu kuburan yang tidak lama ini baru dikunjungi. Danica kemudian meminta penjaga kuburan untuk menunjukkan siapa orang yang mengunjunginya. Si penjaga kuburan pun pergi mencarinya. Namun sayangnya, niatnya dihentikan oleh orang misterius. Teddy dan Danica merasa bosan menunggu.
Teddy kemudian menusul si penjaga kuburan dan meninggalkan Danica sendirian. Kemudian tiba-tiba, sosok misterius berkostum jas hujan nelayan muncul di belakang Danica. Dia menyerangnya. Danica berusaha menyelamatkan diri. Dia kabur ke dalam sebuah ruangan yang tidak jauh dari kuburan. Dia berusaha bersembunyi. Sosok misterius berusaha mengikutinya. Persembunyian Danica diketahui, kini nyawanya terancam. Si nelayan melukai kepala Danica, kini dia berusaha untuk mengancam nyawanya. Beruntung Teddy segera menyelamatkannya, dan sosok misterius tersebut ngacir melihat Teddy yang bertubuh besar. Danica pun selamat. Kabar penyerangan ini segera diketahui oleh semua teman-temannya. Kini Danica pun berada di rumahnya dan ditemani oleh semua temannya. Singkat cerita, setelah pulang dari rumah Danica, Milo pergi ke rumah Eva. Mereka berdua bernostalgia saling mengingat masa-masa SMA, di mana keduanya pernah menjalin ikatan asmara. Setelah ngobrol cukup lama, Milo kemudian keluar rumah untuk mencari angin segar. Tapi ketika dia berusaha masuk kembali ke dalam rumah, pintu rumah tiba-tiba dikunci dan dia tidak bisa masuk. Eva? Tiba-tiba, di belakangnya muncul sosok pria berkostum nelayan menyerangnya. Milo berusaha melawan, tapi jeratan tali di lehernya sulit untuk dilepaskan. Milo yang sudah terlihat tak berdaya, kemudian dibawa masuk ke dalam mobil, lalu pergi dari rumah Eva. Eva terlihat heran. Dia tidak tahu kalau Milo diserang. Mr. Judah? Hey, I know you. You're Steve. Singkat cerita, di hari yang berbeda, kini Eva dan Danica pergi ke tempat pendeta bernama Judah, pemilik mobil yang dikendarai Sam Cooper saat masuk ke dalam jurang. Sayangnya, sang pendeta sedang tidak ada di tempat. Namun kemudian, Danica berpura-pura untuk ke kamar kecil, padahal dia pergi ke kamar si pendeta untuk mencuri barang yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa si pendeta inilah si penyerang tersebut. Ketika Danica sudah berada di kamar si pendeta, kemudian si pendeta muncul di belakang Eva. Danica mencari-cari informasi di sebuah buku pribadi milik si pendeta. Tiba-tiba, si pendeta pergi ke kamarnya. Danica masih berada di sana. Celaka. Danica terancam ketahuan menguntit ke dalam kamarnya, tapi Danica berhasil bersembunyi dengan baik. Talk to one of my officers. Thanks. Di malam harinya, Eva dan Danica pergi ke kantor polisi, kemudian melaporkan bahwa Judah adalah sosok penyerang tersebut. Karena Danica melihat foto kedekatan si pendeta dengan Sam Cooper yang menjadi korban kecelakaan. Polisi tidak menanggapi laporan tersebut tanpa adanya bukti yang lengkap. Ayahnya Teddy pun ditelepon oleh anak buahnya di kepolisian bahwa kedua orang ini datang membuat laporan. Alih-alih membantunya, ayahnya Teddy yang punya pangkat mentereng di kepolisian menyuruh anak buahnya untuk mengurung mereka di ruangan interogasi. Teddy yang sedang santuy menikmati malam ditemani oleh angin pantai yang semriwing, merasakan ada hal aneh di rumahnya. Dia melihat seperti ada sosok misterius di area rumahnya. Kemudian dia pun mendekatinya. Teddy diserang, nyawanya terancam. Dia mendapatkan luka yang serius. Dia berusaha untuk meminta tolong kepada orang tuanya yang ada di dalam rumah, tapi tak ada yang mendengarkan teriakannya. Si penyerang pun kemudian mengakhiri kisah hidup Teddy cukup sampai di sini. Tidak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Ayahnya keluar rumah dan betapa terkejutnya dia melihat anak semata wayangnya terluka parah. Tidak lama kemudian, si ayah pun menjadi target si penyerang. You okay? You're free to go. Pada pagi harinya, Danica dan Eva dilepaskan dari ruang interogasi.
Para polisi terlihat sibuk di kantor kepolisian. Danica dan Eva pun kemudian mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian dia pergi mengikuti mereka ke rumah Teddy. Danica terkejut melihat dua orang yang pernah ada dalam hidupnya meninggal dengan cara tragis. Danica pun berteriak histeris. Di tempat yang terpisah, Eva pun kemudian menemukan mobil Milo. Milo pun ditemukan meninggal di dalam mobil. Kini Eva yang menangis histeris. Keadaan semakin kacau. Untuk menghindari kejaran si nelayan dari neraka, Eva, Danica, dan Stevie kemudian pergi berlayar menggunakan perahu milik Teddy. Di sisi lain, polisi pergi untuk menangkap pendeta Judah yang diduga sebagai pelakunya. Tapi, pendeta Judah pada saat itu ditemukan sudah meninggal diduga diserang oleh sosok misterius berkostum nelayan. Akhirnya, tuduhan terhadap si pendeta terbukti tidak benar. Lalu, siapa sosok tersebut? Di sini, fakta mulai terungkap. Polisi menemukan sebuah foto. Foto tersebut memperlihatkan orang-orang terdekat si pendeta, termasuk Sam Cooper, yaitu korban kecelakaan, dan Stevie yang terlihat merangkul si Sam. Don't do anything stupid. Diva, suddenly she's labeled as crazy. Now are you gonna keep interrupting me or are you gonna let... Ternyata, Stevie adalah sosok orang terdekat Sam, dan dia diduga sebagai si nelayan tersebut. Stevie muncul berkostum nelayan di hadapan Eva dan Danica. Sam Cooper yang meninggal pada saat kecelakaan mobil, ternyata pacar Stevie yang selama ini menemaninya ketika Stevie berada pada titik terendah hidupnya. Selain itu, Stevie juga dendam pada teman-temannya ini karena meninggalkannya saat keluarganya mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Itulah yang mendorong dirinya membalas dendam. Stevie kemudian menyerang kedua temannya tersebut. Danica dan Eva berusaha untuk menghindar dan menyelamatkan diri. Di sisi lain, Ray, bosnya Stevie, berusaha mengejar perahu tersebut. Perkelahian antara sahabat di dalam perahu pun berlangsung menegangkan. Danica terkena sabetan senjata, lalu dia pun disandera. Ray mengajungkan beceng dan meminta Stevie untuk menyerah. Steve yang gelap mata tidak terbujuk oleh Ray, lalu malah menyerang Danica, kemudian menenggelamkannya. It didn't have to be this way. Ray terpaksa harus melumpuhkan Stevie dengan timah panas. Keadaan kini sudah terkendali meskipun Danica harus jadi korban. Tunggu, cerita belum berakhir. Masih ingat saat Eva dan Tyler diserang di Bayside House? Saat itu, Stevie berusaha menolongnya dari kejaran sosok misterius berkostum nelayan. Itu artinya, selain Stevie, masih ada satu lagi penyerang misterius yang belum diketahui. Nah, disinilah sosok kedua ini mulai diketahui. Orang pertama yang tahu bahwa ada sosok misterius kedua yang terlibat dalam penyerangan adalah Julie. Dia sangat berpengalaman. Setelah keluar dari kapal, Eva dan Ray bergobrol di sebuah bar yang merupakan tempat milik Ray. Pada saat Ray berbalik dan membuka jaketnya, Eva lalu teringat bahwa dia pernah menyerang punggung sosok berkostum nelayan di Bayside House. Dia kemudian sadar bahwa Ray diduga adalah sosok tersebut. Don't you? Sambil terlihat panik, Eva kemudian pamit pulang kepada Ray, tapi pintu bar tersebut terkunci. Ray kemudian muncul membawa senjata mengancam Eva. Ray berusaha membantu anak buahnya yaitu Stevie untuk membalaskan dendam mereka karena Stevie adalah anak dari sahabatnya dan dia sudah berjanji pada sahabatnya untuk menjaga Stevie. Ray pun menyerang Eva. Eva berusaha melarikan diri. Dia berusaha keluar jendela lalu meminta tolong. Ray melariknya dan kembali menyerangnya, tapi Eva berhasil menahannya. Julie yang tahu bahwa sosok penyerang kedua tersebut adalah Ray, kemudian datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Eva. Kondisi Eva terluka parah. Ray kemudian muncul. Dia terkejut Julie bisa mengetahui bahwa dirinya terlibat. Thought you were never coming back to Southport. That kid Stevie asked for your help, didn't she? Nyawa Julie di ujung tanduk. Dia diancam oleh Ray. Tapi sebelum Ray menyerangnya, secara mengejutkan, Gotcha. Eva menyerang Ray terlebih dahulu dari arah belakang. Ray pun tersungkur. Akhirnya sosok penyerang kedua pun tumbang.
I am so Di akhir cerita, Danica ternyata selamat dari serangan. Dia dan Eva sama-sama dirawat di rumah sakit. Cerita pun berakhir.